Sahabat Nabi yang berkarisma, kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak pernah bertemu beliau secara langsung. Namun, ia pernah disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Mengapa demikian? Karena ia memiliki keistimewaan dalam berbakti kepada ibunya dan doanya yang mustajab. Asal-usul dan kehidupan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda dari Yaman yang hidup yatim sejak lama. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Menurut Aminuddin dan Harjan Syuhada dalam buku Al-Quran Hadis, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang ia dapatkan juga tidak seberapa. Uwais Al-Qarni masuk Islam setelah beberapa sahabat yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Yaman. Ia sangat mengagumi dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia tidak bisa meninggalkan ibunya untuk menemui beliau. Ia hanya bisa mendengar kabar-kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang datang dari Makkah atau Madinah. Uwais Al-Qarni memiliki penyakit kulit yang disebut baras, yaitu penyakit yang membuat kulit menjadi belang-belang. Ia berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Allah mengabulkan doanya, tetapi ia meminta agar ada bekas penyakitnya sebesar 1 dirham di tengkuknya. Ini sebagai tanda kerendahan dirinya di hadapan Allah. Keistimewaan Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni dan ibunya adalah kisah yang sangat mengharukan dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai kebajikan. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ia tidak pernah meninggalkan ibunya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ia sangat mencintai dan mengagumi beliau. Ia hanya bisa mendengar kabar-kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang datang dari Makkah atau Madinah. Uwais Al-Qarni juga memiliki doa yang mustajab, yaitu doa yang dikabulkan oleh Allah. Ia pernah berdoa agar disembuhkan dari penyakit kulit yang membuatnya menjadi belang-belang. Allah mengabulkan doanya, tetapi ia meminta agar ada bekas penyakitnya sebesar 1 dirham di tengkuknya. Ini sebagai tanda kerendahan dirinya di hadapan Allah. Uwais Al-Qarni juga sangat mencintai ibadah haji. Ia pernah menempuh perjalanan jauh dan sulit untuk membawa ibunya menunaikan haji. Ia menggendong ibunya di atas punggungnya dan berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Ia tidak mau naik kendaraan karena ia khawatir akan menyakiti ibunya. Kisah Uwais Al-Qarni dan ibunya ini telah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah memuji Uwais Al-Qarni sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencari Uwais Al-Qarni dan meminta doanya. Uwais Al-Qarni sangat berbakti kepada ibunya. Ia selalu merawat dan memenuhi semua kebutuhan ibunya dengan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah menyakiti atau menyusahkan hati ibunya. Bahkan, ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit untuk membawa ibunya menunaikan haji. Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua, pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman. Keistimewaan Uwais Al-Qarni juga terlihat dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Usair bin Jabir. Akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan pasukan dari Yaman, dari Murad kemudian dari Qarn. Dia pernah mengidap penyakit kulit lalu sembuh kecuali sebesar 1 dirham. Dia punya seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Jika dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Jika kalian bisa meminta dia mendoakan ampun untuk kalian, maka lakukanlah. Pertemuan Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mencari Uwais Al-Qarni sesuai dengan pesan beliau.
Mereka berdua menemukan Uwais Al-Qarni di antara rombongan pasukan dari Yaman yang datang ke Madinah. Mereka mengenali Uwais Al-Qarni dari ciri-ciri yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib meminta Uwais Al-Qarni untuk mendoakan ampun untuk mereka. Uwais Al-Qarni pun mendoakan mereka dengan tulus. Kemudian, mereka menawarkan Uwais Al-Qarni untuk tinggal di Madinah dan mendapatkan kemuliaan dari kaum muslimin. Tetapi, Uwais Al-Qarni menolak tawaran itu. Ia lebih memilih untuk kembali ke Yaman dan hidup sederhana bersama ibunya. Pesan Uwais Al-Qarni kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Sebelum berpisah, Uwais Al-Qarni memberikan pesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Pesannya adalah sebagai berikut. Wahai Amirul Mukminin, jika engkau bertemu dengan saudara-saudaraku, maka sampaikan salamku kepada mereka. Dan katakan kepada mereka, janganlah kalian memperbanyak dosa karena kalian mengaku cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya cinta kepada beliau tidak akan bermanfaat jika tidak diiringi dengan amal solih. Pesan ini mengandung nasihat yang sangat berharga bagi kaum muslimin. Bahwa kita tidak cukup hanya mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kita harus mengikuti sunnah beliau dan menjauhi segala larangan beliau. Kesimpulan. Kisah Uwais Al-Qarni adalah kisah yang menginspirasi kita untuk berbakti kepada orang tua, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beramal solih. Uwais Al-Qarni adalah contoh pemuda yang memiliki keutamaan yang luar biasa di mata Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah beliau.